Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat sequence diagram. Sebelum kita lanjut ke pembahasan membuat sequence diagram, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Pembuatan sequence diagram pada video ini berdasarkan studi kasus pengelolaan proyek pada PT Aplikasi Budi Luhur. Silakan teman-teman melihat video perkenalan PT Aplikasi Budi Luhur untuk memahami studi kasusnya. Membuat sequence diagram pada studi kasus ini dilakukan dalam 6 langkah. Teman-teman dapat melihat ke deskripsi di video ini untuk langsung menuju ke langkah yang diinginkan. Langkah yang pertama adalah menentukan aktor dan sistem bisnis, siapa yang ambil bagian. Sequence diagram digunakan untuk mengilustrasikan interaksi antara aktor dan sistem bisnis, di mana interaksinya itu berdasarkan dari use case diagram. Jadi, untuk menggambarkan pola aliran rincian dari use case diagram, maka dapat menggunakan sequence diagram. Sehingga aktor yang cocok dan sistem bisnis yang dapat digunakan pada sequence diagram dapat dilihat dari use case diagram. Pada studi kasus ini, untuk sistem bisnisnya kita membahas adalah pengelolaan proyek. Oleh karena itu, di sini terdapat pengelolaan proyek. Kemudian di use case diagram terdapat 3 aktor, yaitu aktor admin pengelolaan proyek, aktor customer, dan juga manajer proyek. Karena admin pengelolaan proyek merupakan bagian dari pengelolaan proyek, berarti tinggal 2 aktor, yaitu customer dan juga manajer proyek. Di sini akan ada 2 bentuk antara aktor dengan sistem bisnis, yaitu customer dengan pengelolaan proyek dan juga manajer proyek dan pengelolaan proyek, sesuai dengan use case diagram yang dihasilkan untuk studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur. Teman-teman, jika lupa silakan melihat video membuat use case diagram untuk PT Aplikasi Budi Luhur. Langkah yang kedua yaitu menentukan inisiator, siapa yang memulai interaksi. Berdasarkan dari use case diagram, terdapat beberapa aktor yang ada di dalam use case diagram. Dari aktor-aktor tersebut, silakan ditentukan mana aktor yang memulai inisiasi, atau biasanya disebut dengan inisiator. Pada studi kasus ini, yang memulai interaksi yaitu customer dan juga manajer proyek. Setelah inisiator sudah ditentukan pada langkah kedua, maka silakan tentukan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem bisnis. Interaksi yang dilakukan adalah merupakan komunikasi, pertukaran informasi, termasuk objek bisnis. Untuk melihat lebih jelas pertukaran informasi pada sequence diagram, maka teman-teman dapat melihat normal flow event pada use case description atau bisa langsung melihat ke activity diagram eksternal yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah contoh dari use case description. Yang dimaksud dari normal flow event adalah yang ditandakan seperti ini. Ini digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan komunikasi atau interaksi antara aktor dengan sistem bisnis. Langkah yang keempat adalah mengidentifikasi jalur interaksi, bagaimana urutannya. Setelah kita mengetahui komunikasi antara aktor dengan sistem bisnis, maka kita buatkan urutannya dari yang pertama hingga yang terakhir. Cara menentukan proses interaksinya adalah menentukan sepanjang garis Y, yaitu garis yang secara vertikal, dan pesannya apa saja, harus diurutkan secara kronologis. Untuk langkah ini, menentukan pesannya dapat dilihat dari activity diagram yang sudah ditentukan. Misalkan di sini akan dibuat sequence diagram pemesanan proyek. Diketahui pada pembuatan activity diagram, bentuk diagram pemesanan proyek adalah seperti ini. Sehingga untuk interaksi atau urutan secara kronologis dari sequence diagram pemesanan proyek, yang pertama di sini adalah kirim janji bertemu. Di sini dikasih namanya adalah buat jadwal bertemu, yaitu mengarah dari customer ke pengelolaan proyek. Sesuai dengan anak panah pada activity diagram. Nanti dari pengelolaan proyek akan melakukan proses cek jadwal. Nah, untuk saat ini anggaplah jadwal oke. Maka jika oke, akan melakukan pesan proyek melalui email ataupun chat. Silakan sebutkan bisnis objeknya atau dokumen yang digunakan sesuai dengan proses bisnis terkaitnya. Di sini adalah diagram pemesanan proyek.
Berikutnya adalah sequence diagram kontrak perjanjian. Berarti sama seperti yang sebelumnya, berdasarkan activity diagram buat kontrak perjanjian. Pertama yaitu dari customer, dimulai dari customer menentukan tanggal proyek selesai. Berarti kalau kita lihat arahnya adalah menentukan tanggal proyek selesai. Dilanjutkan nanti yaitu dari pengelolaan proyek membuat kontrak perjanjian. Maka kronologis berikutnya adalah membuat kontrak perjanjian. Jangan lupa di dalam pesannya silakan disebutkan bisnis objeknya atau dokumen yang digunakan. Selanjutnya nanti customer akan melakukan verifikasi kontrak perjanjian. Berarti untuk kegiatan berikutnya setelah buat kontrak perjanjian, customer mengirim pesan ke dalam pengelolaan proyek yaitu melakukan verifikasi kontrak perjanjian. Silakan sebutkan. Anggaplah verifikasinya oke, karena di dalam sequence diagram kita belum dapat menentukan kondisi, maka anggaplah sudah oke, maka langsung melakukan proses tanda tangan. Berarti urutannya ini sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti urutan pada activity diagram. Begitu pula juga sama untuk sequence diagram list task. Ya, silakan dilihat activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya untuk buat list task-nya. Berikutnya adalah sequence diagram berita acara selesai proyek. Berarti di sini dibuat berdasarkan activity diagram buat berita acara proyek selesai atau berita acara selesai proyek. Yang terakhir adalah sequence diagram laporan list proyek. Berarti dibuat berdasarkan activity diagram buat laporan list proyek. Langkah yang kelima adalah menambahkan informasi tambahan. Apalagi yang penting yang harus ditambahkan. Di sini, aktivitas penting yang melibatkan aktor dan sistem bisnis serta kondisi penting dimasukkan ke dalam diagram sebagai komentar. Silakan letakkan posisi komentar sesuai dengan pesan yang berkait. Pada studi kasus ini, misalkan di sequence diagram pemesanan proyek. Awalnya, ini adalah bentuk pertama atau yang dihasilkan dari langkah sebelumnya. Karena pada activity diagram terjadi pemeriksaan cek jadwal, maka di sini diberikan komentar yang berdekatan dengan kegiatan cek jadwal. Jika jadwal not oke, maka akan jadwal ulang. Kenapa di sini tulisannya adalah not oke? Karena di sini pada sequence diagram yang pertama awalnya selalu dianggap ini adalah kejadian oke atau kejadian yang akan berhasil atau yang bernilai benar. Maka komentarnya akan berisi kalau kejadiannya bernilai salah. Begitu juga pada sequence diagram kontrak perjanjian. Di sini pada sequence diagram awal yang dihasilkan dari langkah keempat ada verifikasi kontrak perjanjian. Di sini jika kontrak perjanjian oke, maka langsung melakukan tanda tangan. Jika kontrak perjanjian tidak oke, maka harus melakukan apa? Nah, ini seharusnya di sini bukan jadwal, tapi di sini misalkan kontrak. Jika kontrak tidak oke, maka melakukan proses mengubah kontrak. Di sini kenapa menggunakan komentar? Karena pada sequence diagram kita tidak bisa menentukan kondisi, seperti di activity diagram. Untuk di sequence diagram berikutnya, yaitu diagram list task, tidak ada penambahan komentar. Untuk di sequence diagram berita acara proyek selesai, ada penambahan komentar, yaitu ketika pengelolaan proyek melakukan verifikasi proyek, maka akan ada pemeriksaan apakah proyeknya oke atau tidak. Untuk di diagram yang dihasilkan pada langkah keempat, ini adalah proses ketika proyeknya oke, yaitu langsung membuat BAP. Tapi jika proyeknya tidak oke, maka bisa dilihat dari sisi komentarnya. Berikutnya adalah sequence diagram laporan list proyek, tidak ada komentar yang ditambahkan. Langkah yang keenam adalah verifikasi tampilan dari sequence diagram. Apakah sequence diagram yang dibuat sudah benar? Untuk melakukan verifikasi, langkah yang pertama adalah apakah semua sequence diagram sudah selesai dan tersedia. Di sini ada catatan harus diperiksa sequence diagram untuk setiap use case. Berarti satu use case diagram harus dibuat satu sequence diagram, sehingga jumlahnya harus sama. Untuk setiap satu use case diagram adalah dibuat satu sequence diagram. Jika use case diagramnya ada 6, maka sequence diagramnya juga ada 6.
Verifikasi yang kedua adalah apakah sequence diagram sudah benar. Maksudnya pastikan setiap sequence diagram hanya ada satu objek yang mewakili sistem bisnis. Pada studi kasus ini kita hanya ada, yaitu sistem bisnisnya adalah pengelolaan proyek. Sedangkan untuk objek aktor itu silakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan bisnis use case. Untuk sequence diagram studi kasus itu kebetulan setiap satu sequence diagram hanya ada satu objek yang menggambarkan aktor. Untuk verifikasi yang ketiga, pastikan apakah setiap aktor yang ada pada use case diagram itu setidaknya disebutkan pada satu sequence diagram. Pada studi kasus pengelolaan proyek PT Aplikasi Budi Luhur terdapat 3 aktor, yaitu customer, manajer proyek, dan juga admin pengelolaan proyek. Untuk admin pengelolaan proyek itu diwakilkan menjadi sistem bisnis. Berarti hanya ada 2 aktor yang selanjutnya, yaitu customer dan juga manajer proyek, dan itu juga sudah disebutkan pada sequence diagram. Verifikasi yang keempat adalah apakah setiap aktor yang memulai bisnis use case sudah disebutkan sebagai titik awal pada satu sequence diagram. Sepertinya sudah semua ya, karena setiap sequence diagram diawali oleh aktor customer dan juga aktor manajer proyek. Berikutnya verifikasi yang kelima, apakah semua komentar penting sudah dimasukkan ke dalam diagram. Tadi semua komentar sudah dimasukkan kepada diagram-diagram yang memang harus ada komentarnya. Dan juga jangan terlalu banyak menggunakan komentar, silakan gunakan komentar yang penting-penting saja. Sekian video kali ini tentang membuat sequence diagram untuk studi kasus pengolahan proyek PT Aplikasi Budi Luhur. Semoga teman-teman dapat membuat sequence diagram untuk studi kasus yang lainnya. Sampai bertemu di video yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.